Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Aroma Jamur Instan Serplawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Udah lagi kita ngobrol-ngobrol santai guys, masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru sasar channel ini, saya ingatkan di subscribe dulu supaya video terbaru langsung masuk ke notifikasi handphone kalian guys. Nah, jadi masih nuansa suasana lebaran ya guys ya. Insan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat para subscriber Insan atau para penonton channel-channel Insan kalau ada kata-kata yang salah ataupun ada penyampaian yang kurang tepat. Sama-sama kita masih belajar. Insan mohon ampun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal apapun yang ingin sampaikan, yang baiknya itu bisa kalian ambil, dan yang buruknya itu ataupun yang salahnya ya mohon dimaafkan ya guys ya, maklum manusia biasa juga. Nah, jadi pada kesempatan kali ini tuh Insan mau membahas salah satu pertanyaan nih guys. Pertanyaan dari komentar di YouTube lah ya guys ya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Bang, sebenarnya modal awal usaha jamur tiram itu berapa? Apakah perlu sampai jutaan atau bahkan bisa sampai puluhan juta gitu ya guys ya? Belum udah sering Insan bahas, tapi akan Insan coba detail lagi. Tapi akan coba Insan jelaskan lebih detail lagi pada video kali ini, makanya ditonton terus sampai habis supaya nggak salah paham ya guys ya. Nah, jadi sama halnya seperti usaha-usaha yang lain, dalam usaha budidaya jamur tiram ini juga nggak ada patokan dari modal awal itu harus berapa guys. Sebenarnya nih ya guys ya. Jadi nggak ada patokan. Jadi kalian mau memulai modal usaha dari angka berapapun itu pasti jalan. Yang penting kan niatnya, kesungguhannya itu dia guys ya, dan perhitungannya juga matang. Tapi kalau memang dalam partai usaha untuk dikembangkan, memang ada minimal modal yang harus kalian keluarkan ataupun harus kalian miliki lah. Jadi nggak asal sembarangan hanya perlu 500, 1 juta, 2 juta gitu ya guys ya. Itu pun minimal modal harus kalian ketahui. Itu pun minimal modal yang kalian keluarkan itu harus kalian tahu target pasarnya guys. Jadi nggak asal belanja backlog, nggak asal beli backlog, nggak asal buat backlog banyak, tapi kalian harus tahu pasarnya. Kalau pasarnya itu mampu menampung atau enggak. Jadi jangan asal buat backlog banyak tapi pasarnya ternyata nggak ada gitu guys. Nanti akan terbuang sia-sia si jamur ini, ataupun kalian yang pusing sendiri bagaimana cara jual jamurnya. Nah, seperti itu guys. Sama halnya seperti mitra-mitra Insan yang sudah bergabung di Sentral Insan, biasanya Insan menyarankan untuk pemula itu survei pasar dulu guys. Survei pasar, bagaimana harga di pasaran, kemudian bagaimana kapasitas penampungan di pasar itu tersebut ya guys ya, supaya kita bisa tahu berapa menyediakan backlog yang harus kita rawat guys. Sampai juga kita punya banyak jamur tetapi ternyata nggak ada pasarnya guys. Nah, itu juga salah ya guys ya. Kita survei pasar, kita dapatkan target misalkan ini ya perharinya 10 atau 15 kilo, baru kita bisa menentukan berapa jumlah backlog yang harus kita miliki. Dasarnya kalkulasi per kilonya itu bisa kita lihat dari jumlah backlognya guys ya, rata-ratanya aja lah per hari itu bisa kita ketahui guys. Kalian berbicara dan berdiskusi dengan orang yang tepat, maka itu semua bisa jelas dan terperinci. Kemudian Bang, bagaimana kalau misalkan targetnya itu satu hari bisa nampung 10 kilo tapi kita nggak punya modal, bagaimana itu Bang? Untuk menangani problem yang seperti itu sebenarnya bisa diatasi ya guys ya. Jadi kita awal-awal ini nggak perlu kita untuk mencari target pasar yang banyak. Nah, jadi misalkan ini ya, kita punya modal hanya sanggup membeli 1000 backlog. 1000 backlog itu bisa mencapai 5-10 kilo per hari. Jadi kita cari pasarnya ya untuk target segitu aja dulu. Kalaupun ada yang minta-minta lain, kita bilang sama mereka, tunggu ya Bu, sabar ya Bu, mungkin bulan depan ataupun 2 bulan lagi baru bisa terpenuhi untuk pasar yang selebihnya gitu guys. Jadi untuk pertanyaan di angka berapa modal yang dibutuhkan itu sebenarnya relatif juga ya guys ya, karena setiap daerah itu pasti harga backlognya bervariasi. Ada yang 3.000, ada yang 2.000, ada yang 1.800, ada yang 2.500, ada yang 3.500, bahkan ada yang sampai 5.000-an guys. Untuk backlog jumbo Insan sendiri aja itu udah 10 ribuan guys harganya, tapi sepadan dengan hasilnya guys. Jadi jangan takut, walaupun semakin besar backlognya itu pasti akan semakin mahal, tapi mudah-mudahan hasil jamurnya juga semakin banyak. Teman-teman yang nggak skip video ini pasti paham lah ya guys ya. Jadi untuk memulai usaha budidaya jamur tiram ini, pertama kita target pasar dulu. Survei pasar dulu, kita cari pasarnya di mana, pasarnya kapasitas berapa, kemudian baru kita sediakan backlognya guys. Nah, backlognya itu kan pasti menunggu ya guys ya, rentan waktu mungkin sekitar 2 minggu ataupun 1 bulan paling lama, itu pasti akan menunggu sampai jamur itu panen. Jadi di saat itulah kalian mencari pasar. Kalau kira-kira cuma 1000 backlog yang di kandang,
ya udah kita cari pasar 5 sampai 10 kilo per hari aja, jangan lebih. Nah, kalau lebih nanti bisa nggak kebagian jamur. Nah, kalau mereka udah kecewa, otomatis mereka akan cari pasar yang lain. Nah, jadi kalian akan terputus ataupun udah terpredikat jelek lah di pasar itu tadi guys. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang nggak punya modal berjuta-juta, nah cukup mulai dari 100 atau 200 backlog juga bisa guys. Karena Ihsan juga dulu mulai dari angka 400 backlog aja. 400 backlog, yang penting manajemen keuangannya itu berputar, sehat, modal itu jangan pernah dipakai. Kemudian kalau bisa kita tambahkan keuntungan itu menjadi modal. Jadi per bulan itu akan terus berbelanja backlog, per bulan itu akan terus meningkatkan produksi walaupun kita masih beli backlog. Nah, seperti itu guys. Jadi jangan berkecil hati buat yang belum punya modal. Usaha nggak perlu modal, yang perlu keyakinan kuat ya guys ya. Kalau kalian nggak punya modal tapi kalian punya HP nih, HP kalian bisa kalian jual guys. Putarkan modal kalian, putarkan HP kalian itu menjadi modal, kemudian insya Allah 2 bulan 3 bulan itu bisa beli HP baru. Hanya yang penting yakin, yang penting niat. Nah, nggak ada kata nggak bisa, yang penting kita jalani. Seperti itulah ya guys ya. Kita jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.